kabarnya teman-teman semuanya? Pastinya teman-teman sehat-sehat selalu. Aku doain terus sehat, terus beraktivitas dengan normal, dan terus berkelimpahan. Hai, Lori, hai. Ada siapa lagi nih? Ada Adit, ada Tutut, ya. Udah mulai ini ya, banyak ya. Oke, kita sambil tunggu. Aku sambil tunggu-tunggu, kita tunggu juga Cici Venanya nongol. Coba kita search dulu Cici Venanya udah ada belum? Cici Venanya udah ada. Oke, nanti ya sebelum aku undang Cici Vena, aku akan opening dulu. Perkenalan dengan Cici Vena itu kayak gimana. Jadi teman-teman, sebenarnya nggak ada sih yang namanya itu seseorang itu hidupnya tuh indah-indah kayak Cinderella tuh nggak ada ya. Pastinya yang namanya kita hidup itu pasti kayak roda. Kadang rodanya bisa muter di bawah, kadang kita bisa muter di atas. Betul kan? Nah, kata Agnes Monica, ketika roda itu muter di bawah, asal kita cepet aja muter balikin ke atas supaya jangan kelamaan di bawah. Nah, pertanyaannya adalah ngelinding turun itu gampang teman-teman, tapi waktu mau naikin itu, nah itu butuh effort kerja keras yang lebih spesial lah ya. Nah, terutama dari sisi mindset. Berjalan karir aku yang udah begitu indah, begitu bagus ya, image tampilan pasangan suami istri yang hebat banget, ngerjain bisnis Oriflame yang berkelimpahan ya, pasti banyak-banyak kok teman-teman yang masa lampau yang terinspirasi. Tapi ternyata di balik itu sebenarnya banyak sekali permasalahan yang mungkin tanpa aku sadari aku yang menciptakan itu sendiri. Nah, 3 tahun yang lalu aku bertemu sama yang namanya Vena Wijaya. Vena ini adalah dia itu punya keahlian, dia tuh coach ya, dia tuh banyak banget coach orang gitu. Dan terakhir waktu aku ketemu sama beliau baru belajar ikut kalau nggak salah Agnes Consciousness ya, dimana dia mengenalkan aku tentang kesadaran uang. Jadi judulnya Money Awareness. Kita harus sadar nih Suyeni. Jadi ceritanya tuh Vena tuh sharing sama aku, dan finally ujungnya akhirnya aku ikut kelasnya dia. Nah, pada saat aku ikut kelasnya Vena, di situ aku sadar banget ternyata sebenarnya aku itu setiap hari pikirnya tuh mau cari uang, tapi mau naik level, mau ini, mau itu, banyak banget yang aku mau create. Tapi sebenarnya pada dasarnya aku sendiri itu selalu takut kalau punya banyak uang. Lucu ya, lucu. Nah, ternyata itu masuk di bawah alam sadar aku, teman-teman. Sehingga aku pengen punya banyak uang, sampai invest ini. Tapi semua nggak ada hasil. Hasilnya cuma setengah-setengah. Dan ujung-ujungnya adalah akhirnya aku banyak banget hutang di bank. Nah, berkat saran dari Vena inilah, setelah aku ikut kelasnya dan aku mempraktekkan pada diriku sendiri, akhirnya aku tepatnya benar tahun ini, baru sekitar 3 bulan yang lalu, semua hutang bank aku udah beres ya. Nah, kita nggak panjang lebar lagi ya, kita panggil ya supaya teman-teman nggak habis waktu ya untuk dengerinnya ya. Oke. Hai Cici Vena. Hai sis. Hai, apa kabar? Udah lama banget gak ketemu ya, kangen. Iya, kita ketemunya lewat ini ya. Lewat Zoom, lewat Instagram. Yes. Udah lama gak dimsum bareng ya. Ingat aja ya, hobinya makan sama-sama makan pangsit ya. Oke, silakan kenalin diri kamu. Kayaknya teman-teman udah banyak yang gak sabar pengen dengerin cerita kamu deh kayaknya ya. Inspirasi banget, dan kamu tuh salah satu orang yang merubah hidupnya aku 1%. Thank you. Oke, teman-teman, halo, ketemu dengan saya Vena. Tadi Suyeni udah ada sekilas ya, kayaknya pembukaan menceritakan tentang saya. Oke, ketika kamu bilang saya mengubah hidup kamu, acknowledge bahwa yang mengubah hidup kamu adalah dirimu sendiri. Oh gitu ya. Tapi medianya lewat kamu ya sis. Ya. Jadi tanpa sadar sebenarnya banyak yang bisa memberikan kita ide dan masukan kan.
Tapi yang Iya. membuat itu terjadi siapa? Gitu ya. Mungkin karena ketika aku berpikir secara terbuka, membuka semua kemungkinan itu dan terjadilah ya sis ya, benar ya? Yes, karena kamunya yang mau melakukan. Oh gitu. Gimana Nah, kalau nah, aku kasih ilmunya tapi nggak dipraktekkan? Kan sama aja, bukan aku yang mengubah hidupmu. Jadi tanpa sadar tuh senjatanya ada di kamu. Kurang lebih lah kamu ya. sebenarnya sis, Mm-mm. gini sis. Ini kita mulai ya, maksud tuh kita ngomongin dari Mm-mm. awal ya sis ya. Sebenarnya kan yang kayak kamu bilang ya di previewnya kamu, sebenarnya Mm-mm. banyak banget orang sebenarnya mengejar-ngejar Mm-mm. uang, bahkan ada Yes. mengejar-ngejar uang, nyarinya uang. Tapi klise banget, bahkan mereka bikin kayak apa sih? Kalau lagi kepepet, aku lagi nggak punya, bilang uang kan bukan segala-segalanya gitu loh. Nah itu mindset yang kayak gitu tuh gimana sih sebenarnya? Coba di sharing biar teman-teman di sini bisa pada ngerti ya gitu ya. Jangan sampai salah fokus kan salah hasil ya sis ya, benar nggak? Yes, yes, yes. Jadi kembali lagi tadi, kan kita saling berkontribusi. Misalkan kayak ada orang-orang yang seperti saya, itu seperti facilitator atau trainer, kita kan memberi materi. 50% adalah sumbangan atau kontribusi dari kita. Tapi yang membuat itu terjadi kan kamu, gitu kan? Istilahnya Oke. 50-50. Yes, ya, Iya, setuju iya. kan? Jadi, Setuju, kalau setuju. enggak, ya sama aja saya memberikan sesuatu tapi nggak dipakai. Atau Oh men-sharingkan sesuatu iya. tapi juga nggak dipakai. So, yang membuat itu terjadi, teman-teman bisa dapat ilmunya, tapi yang membuat itu terjadi adalah diri teman-teman sendiri. Karena yang memutuskan untuk menciptakan itu kan diri teman-teman. Oh, jadi intinya adalah bahwa teman-teman yang dengerin di sini ketika mereka mau punya masalah apapun, mereka harus memutuskan dulu untuk mereka mau keluar apa enggak dari situ ya, sis ya. Oh ya, terus mau praktek atau enggak gitu kan. Selesai nggak dengan drama yang lama gitu ya. Tapi gitu. kita ke awal dulu ya. Kita ke awal dulu. Nah, biasanya cenderung kita tuh nggak pernah dapat pelajaran tentang uang, tanda kutip, di sekolahan. Oke. Ya kan? Bagaimana sih sebenarnya tentang uang gitu ya di sekolahan ya. Kecuali kita ngambilnya accounting. Tapi itu juga tentang perhitungan uang. Tapi uang dalam kehidupan. Oh, gimana kita bisa mencari uang segala macam itu tidak ada dalam pelajaran sekolah ya dari dulu ya. Iya juga ya, benar baru sadar aku. Bagaimana relasi kita dengan uang kan juga nggak ada ya relasi dengan uang. Nah, itu relasi dengan uang tuh maksudnya kayak gimana tuh, sis? Ya hubungan kita dengan uang. Jadi contohnya ketika kecil kita cuma belajar itu atau hanya belajar itu dari orang tua tentang uang. Nah, belajarnya juga tanpa disadarin. Oh, oke. Dan kita menyerap semuanya masuk dalam diri kita itu, sis. Oh, gitu. Nah, yang maksudnya itu tuh kebanyakan orang mempelajari dikasih tahu sama orang tua mempelajari tentang uang itu tuh kayak gimana, sis? Oke, jadi ada yang terucap maupun yang tidak terucap. Kita belajar tentang uang. Misalnya contohnya? Misalnya contohnya orang tua itu ketika bekerja dia struggle. Jadi kayak banting tulang gitu ya, banting tulang. Dan begitu ada uang datang langsung keluar lagi. Ada uang datang langsung keluar lagi. Nah, ketika kecil kita belajar secara tidak langsung, kita memahami, menangkap apa yang terjadi, sis. Oh gitu, ngelihat orang tua struggle cari uang, berarti cari uang itu susah, sis, gitu ya? Yes. Kan itu nggak terucap. Oh, nah itu langsung jadi mindset kita, gitu kah? Hah? Ya, yes. Oh, oke. Mulai ada polanya ya. Jadi kita itu maksudnya tuh jadi kita takut dengan uang karena kita udah berpikir cari uang itu susah ya sis ya ternyata ya dari kecil ya. Ya, dan itu yang tidak terucap. Itu jadi tidak kita mempelajari ya? itu tidak terucap kan. Kita kan melihat, mengamatin, dan kemudian kita berpikir. Dan secara energetically misalkan contohnya gini deh. Kalau kita bilang energetically mungkin nanti teman-teman bingung. Apa sih energi? Oke. Pernah nggak teman-teman di sini ataupun Suyeni
Mhm. ketika orang tuanya berantem, tapi pura-pura baik di depan kita, tapi kita tahu, oh, kamu lagi nggak akur. Oh, iya, 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 ya, pasti itu tahu. Anakku aja tahu kok. Nah, Iya, 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 jadi iya, yang iya. ditampilkan sama yang di dalam beda kan? Maksudnya yang ditampilkan sama energi yang di dalam beda. Dan kita Iya, bisa iya. nangkep itu ya. Kita bisa perceiving, kita bilangnya. Kita bisa nangkep signal itu, energi itu. Dan kita tahu bahwa mereka nggak oke. Tapi mereka pretending oke di depan kita. Oh, oke. Oh, itu yang kita sebut namanya energi gitu ya, Sis ya. Karena Yes. sesuatu Energi yang yang kita perceiving. sesuatu yang kita vibrasiin ya, berarti ya sesuatu yang kita maksud tuh yang kita mau tutupin tapi ternyata tuh kita kerasa gitu loh, gitu susah ya dijelasin, tapi kita kerasa ya gitu ya. Ya, kerasa kan? Oke. Oke. Nah, kita tanya sama teman-teman di sini, ada nggak yang pernah mengalami hal itu? Jadi orang tuanya ada yang udah hadir gitu ya. Jadi ketika orang tua kita lagi tanda kutip lagi ribut, tapi pura-pura baik di depan kita, tapi kita tahu, kita aware, oh mereka tuh nggak lagi oke. Oke, teman-teman, gimana? Mereka Ayo lagi dijawab. senyum, ya mereka lagi senyum, tapi kita tahu mereka lagi sedih. Apalagi sama pacar, paling sering tuh. Jadi kita sangat peka sebenarnya, gitu ya. Jadi boleh dikatakan kita belajar dari kehidupan bukan hanya yang terucap, tapi yang paling penting justru yang makin nancep makin dalam itu adalah yang tidak terucap. Terutama soal uang, apalagi soal uang ya. Dan itu kita nggak sadar kan. Tapi sebenarnya itu baru sesuatu yang tidak terucap. Tapi waktu aku masih kecil, karena mami aku single parents dan kan ibaratnya janda ya, terus gitu harus cari uang, jaga toko. Mami aku tuh sering mendoktrin aku juga, cari uang tuh susah tahu, makanya nggak boleh boros-boros. Itu termasuk nggak sis itu, Sis? Oke, jadi kalau dibalik dari kata-kata cari uang itu susah, jadi kan kita berkekurangan akan uang terus-menerus ya. Oh, segitunya ya ternyata ya. Kalau kita berpikir bahwa itu cari uang susah, akhirnya kita berkekurangan terus-menerus gitu. Ya, jadi jadi kita belajar energinya berarti mungkin tanpa sadar energinya kan nggak connect sama uang. Oh, gitu. Jadi ketika relasinya nggak bagus dengan uang. Kalau relasinya bagus dengan uang, uang kan akan datang dengan mudah. Oke, teman-teman dengerin ya. Berarti ketika kita bicara tentang bahwa cari uang itu susah, kata Vena bilang bahwa secara nggak langsung berarti kita itu sudah menempatkan diri kita bahwa kita itu selalu kekurangan uang. Itu yang pertama, teman-teman dengerin ya. Yang kedua, berarti kita punya hubungan baik dengan uang itu nggak bagus, relationship-nya nggak bagus. Oh, I see. Aduh, nggak boleh lagi nih bilang lagi bokeh, itu nggak boleh ya. Pantang itu. Teman-teman denger nih ya, pantang banget bilang kalau lagi bokeh. Aduh, gawat deh. Iya. Tapi terutama sih sebenarnya bukan di kata-kata gitu ya. Karena banyak orang yang bilang, oh cari uang tuh gampang, cari uang gampang. Dia mengafirmasi. Misalkan, uang datang dengan berkelimpahan, uang datang dengan mudah. Pertanyaan saya, yang dia katakan selaras gak dengan energi yang dia pancarkan? Oh, oke. Karena apakah energi antara itu nggak bisa bohong. Oh, yes. Yang tadi seperti kamu ngomong ya, kita lagi berantem sama suami, anak kita bisa tahu energi tidak bisa bohong. Jadi kita ngomong uang itu gampang, uang itu mudah, tapi ininya sama ininya nyambung nggak gitu ya? Oke. Nah, terus lanjut gimana, Sis? Oke ya. Jadi ketika nggak selaras dan kita maksain, yang terjadi ya semakin kita jadi jauh ya, karena jadi kayak bohong gitu. Dan universe itu, alam semesta itu hanya merespon berdasarkan energi yang kamu pancarkan. Oh, I see. Gitu. Ya. Oke, so kalau kita mau ini bahwa kita itu
ibaratnya gini, aku sering dengar banget kata-kata motivator bahwa kamu itu jangan setiap hari ngejarnya nyari duit, tapi kamu harus mikir gimana duit ngejar-ngejar kamu. Gimana duit bisa ngejar kita ya kalau kita sendiri energinya bikin dia musuhan sama kita ya. Iya. Teman-teman nangkep ya, teman-teman ya, sampai sini nangkep ya semuanya ya, teman-teman ya. Karena soalnya sebenarnya nangis itu. Soalnya kenapa ya? Soalnya kenapa? Banyak sekali orang yang sebenarnya itu tuh sikapnya itu tuh nggak match. Nah, sis bisa kasih contoh nggak yang nggak match itu tuh kayak gimana, sis? Cek ya ke dalam diri kita ya. Jadi kita perlu jujur, honestly jujur, benar-benar brutally jujur. Apakah saya hubungan saya baik dengan uang? Apakah saya benci uang? Ataukah saya mencintai uang? Nah, so yang untuk supaya kita bisa mempunyai hubungan baik dengan uang, berarti kita ujungnya harus mencintai uang. Mengenali. Tapi kan mengenali bukan mencintai ya, mengenali dulu ya sis ya, berarti ya. Pertama kita kenal dulu nih, ada apa nih orang pacaran sehingga dong. saya, ya ada, paling nggak kita kan kenal dulu kenapa ya kok aku benci sama uang ya. Oh, oke. Ada ciri-cirinya nggak sis kalau orang benci sama uang, sis? Yang orang nggak sadar. Sebenarnya kalau dia dapat duit dia senang, tapi sebenarnya dia benci gitu. Benci tapi cinta. Ciri-cirinya adalah uang gampang datang, uang gampang keluar. Oh, ibarat gitu. Kamu punya pacar datang terus pergi lagi meninggalkan kamu. Oh iya, jadi teman-teman, kalau misalkan hubungan kita baik, kira-kira pacarnya ninggalin nggak? Oh enggak dong, kalau hubungan kita baik pacaran nggak ninggalin kita. Oh I see, jadi bener-bener ya kalau hubungan kita tuh sama uang tuh kayak kita pacaran ya, bener-bener ya. Iya. Oke. Terus gimana lagi sis? Dompetnya, uangnya berantakan, kucil. Ya itu salah satu ciri tidak mencintai uang. Tapi bukan berarti kita mencintai jadi kemelekatan ya, beda. Oh gitu. Jadi yang kata orang bilang uang itu bukan segala-galanya. Jadi bukan kayak gitu ya. Yang kita harus pikirin adalah uang memudahkan segala-galanya gitu atau gimana sih? Enggak juga. Jadi aku bahas yang pertama dulu ya tentang rasa yang tadi, kekurangan itu yang tadi, tentang bahwa orang tua kita hubungannya nggak bagus dengan uang, dia merasa sulit untuk mencari uang atau menciptakan uang, atau ketika uang ada pun langsung cepat-cepat pergi. Dan kita jadi energetically kita base-nya on kekurangan, atau kita bilangnya lack of, kekurangan akan uang. Oke. Nah, ketika kita kekurangan akan uang, dan kalau misalkan dalam sehari-hari kita bekerja gitu kan, melalui energi itu, kira-kira apa yang akan diciptakan? Oke. Jadi itu hubungannya ya, berarti ya. Kira-kira ketika kita punya teman terus ada baru masuk, misalkan join gitu ya, atau kita lagi bisnis A terus ada teman bisnis B, rasanya apa? Bisa jadi yang terjadi cenderung kompetisi karena takut kekurangan, takut nggak punya uang, takut nggak punya klien, takut nggak punya segala macam. Ngerti. Jadi dengan karena sikap-sikap seperti itu, jadi kecenderungan ketika mencari, maksud itu kita berbisnis atau apa, jadi kompetisinya nggak sehat ya sis ya, berarti ya. Kan takut. Yang dibawa kan takut, takut kurang. Jadi kamu mau training, mau apapun, mau ikutin step-stepnya, mau jadi leader, mau di istilahnya pakai strategi, kamu melakukan ketemu orang, tapi kamu selalu energetically-nya takut kekurangan uang. Makanya kamu akan menarik orang-orang ataupun semua kejadian untuk membenarkan pemikiran kita kalau kita hubungan dengan uang itu nggak oke, nggak bagus. Oke, teman-teman. Jadi mulai ya, ada yang komen seperti ketakutan miskin segala macam ya. Itu salah satunya ya kayak sis ya. Ya, takut miskin, khawatir, cemas, terus karena kita takut miskin, takut susah, akhirnya yang dilakukan kompetisi. Kompetisi yang nggak sehat.
gitu Oh kan? gitu. Ya, Mungkin kompetisi yang kalau nggak di sehat. Mungkin, Oriflame, di Oriflame itu mereka saling menghijack member segala macam kayak gitu ya sis ya, ya. ya, ya, Oke karena oke oke ketakutan kan. Jadi dia oke. functionnya from fear. Jadi functionnya adalah dari rasa takut yang dia pelajarin tanpa dia sadarin. Unconsciousnya yang dia pakai energinya, rasa takut. Oh gitu. Ya, jadi saya kasih ilustrasi yang gampang ya. Kalau di sini kan banyak kan wanita ya. Kalau kita masak gitu, oh ya ini suka masak nih. Dan kalau kamu masak pakai tepung yang nggak bagus gitu ya, ibaratnya ya, mau pakai Aha. resep A, B, C, D, E, hasilnya seperti apa? Ya nggak bagus. Rasanya Hasilnya akan enak nggak? berubah. Rasanya Mm-mm. akan berubah dengan yang ekspektasi kita. Oke. Jadi kalau ada seseorang, ibarat tepung itu adalah energinya dia, energinya dengan ketakutan, kamu mau training, mau kasih apapun, mau kasih yang bagus apapun, hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi, karena tanpa sadar aja, dia sudah relasinya dengan uang nggak bagus. Oh, itu jadi paham kenapa orang kalau ditanyain begitu banyak mau Mm-mm. sukses, mau berhasil, bilangnya mau, tapi diajarin Yes. apapun dia nggak nyambung. Nah, denger ya teman-teman ya. Jadi kita ngerti nih cara cara nyari leader nih ya. Jadi tahu ya mereka takut sama uang apa enggak nih. Jadi karena dia takut sama uang, jadi dia nggak naik-naik level sis. Aduh, ampun deh bener-bener. Langsung aku kebayang member-member aku yang takut sama uang. Jadi Nah, terus sebenarnya bukan lanjut takut sis. sama uang, takut miskin, takut apa segala macam, kekurangan. Jadi energinya adalah kekurangan. Dan itu, Oke. energi kekurangan itu dia bisa pakai di semua aspek kehidupan, bukan hanya uang loh, sis. Oh gitu ya. Oh Iya oke dong. oke oke. Kan cuma Iya satu iya iya. energi, Ha, ha, kekurangan. ha, So, ha. dia akan bisa terpakai di area mana aja. Coba kamu bayangin, kalau satu energi ini dibereskan, dia bisa aspeknya kemana aja. Oh oke 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 oke. Keren banget. Iya Yang iya kayak iya iya. kamu bilang kan, begitu kita takut, yang ada adalah bagaimana dia menjatuhkan orang lain. Misalkan itu contoh, gitu kan? Ha, Menjatuhkan ha, si ha, A, ha. menjatuhkan si B, karena dia ketakutan tidak diperhatikan, ketakutan tidak didengar, ketakutan begini-begini. Berapa banyak cuman dari satu energi aja. Oh iya, satu energi nendangnya banyak banget ya. Berarti Ya, berarti yang inilah efeknya yang harus juga kita banyak. beresin ya. Ya, efeknya tuh banyak. Dan kita belajar itu yang tanpa kita sadar kita kecil. Kan orang tua juga kan pada saat itu kondisinya. Halo, Halo, apakah halo cuma sis saya ya. doang yang freeze? Nggak, Apakah udah, cuma udah, saya udah, doang udah. yang Ah, freeze? dengar kok, dengar. Apakah tadi terakhir sis bilang tadi? Nah, tapi kan itu kan kita nggak sadarin, say. Benar-benar. Ya, itu kita nggak sadarin dan itu masuk dan sudah menjadi bagian di dalam diri kita. Kita kayak udah operationnya dari sana. Oh, oke. Nah, itu ada solusi nggak sih untuk bisa nyembuhinnya atau gimana gitu? Ya. Kalau menurut saya sih itu bukan suatu kesalahan ya, karena di balik dari itu kan ada sesuatu yang lain yang luar biasa. Oke. Nah, Contohnya, kalau kamu bisa menciptakan hal itu, berarti kamu bisa menciptakan sesuatu yang berbeda kan? oh iya, berarti kita kalau menciptakan ini, berarti kita bisa sebenarnya dengan mudahnya bisa menciptakan opositnya ya, berarti ya sis ya? Exactly. Oke, Tapi oke, bukan oke. berarti membuat ini menjadi sesuatu yang salah. Kenapa? Karena ketika kita bilang ini adalah sesuatu yang salah, kamu stuck nanti di sana. Tapi cuman disadarin, oh oke, dan aku buat yang lain. Oh, oke, oke. Nah, Gitu. terus untuk tindak lanjutnya supaya kita itu bisa sadar akan bahwa itu, maksud tuh gimana ya, kita bisa membangun hubungan yang baik itu tuh gimana sis dengan uang itu? Banyak ya, ada beberapa tekniknya yang dia biasanya di kelas tuh digali. Bahkan ketika di dalam kandungan atau apapun, dan kita cek dia sudah selaras dengan energinya, terus kita menggali dari berbagai aspek, karena kayak tadi, tendangannya itu banyak. Jadi aspek yang digali juga banyak seputar uang. Nah, Gitu. Jadi, sis kalau terus lanjut. Jadi gimana? jadi banyak orang yang seru ya soal uang. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh ya, silakan tinggal diketik.
Iya, dengar nggak? teman-teman ya, ini pasti pasti Ah, sebenarnya mereka pada terpesona semua. Buset tuh. Wah, sebenarnya signal ya. putus-putus, iya iya signal, putus-putus tadi Benar-benar juga. nih kata kata si Jilang bilang kalau ditanya jadi gini yang paling sering terjadi ya sis ya kalau aku coaching orang ya kita kan selalu membantu network kita member kita untuk ini ya men-set target goal mereka. Nah ketika ditanya kamu mau dapat bonus berapa dari Oriflame, nggak ada yang berani nulis loh, takut. Katanya Abici kalau ditulis takutnya nanti malah nggak dapet. Nah itu gimana itu sis yang kayak begitu? Ya, intinya yang tadi saya bilang bisa jadi ada beberapa aspek yang membuat hubungan dia dengan uang gak asik. Dan bisa jadi masalahnya bukan di uang, tapi bisa efeknya ke uang. Nah, Tunggu sebentar sis. Bisa jadi masalahnya bukan di uang, tapi efeknya ke uang. Itu kayak ya, apa sis? Contohnya sis gitu loh. Aku tahu yakin contohnya, banget nih yang nonton nih pasti penasaran semua. coba kita Teman-teman tanya, sekarang ya benar ada ya yang kita penasaran mau nggak? ada yang penasaran nggak pengen tahu kan gimana cara ngeberesinnya? Sekarang jujur aja ya sama diri kalian sendiri. Sebenarnya kalian itu tuh maksud itu tuh salah satu orang yang diomongin yang dibahas sama sis Vena nggak gitu loh ya. Kalau memang iya, jawab iya ya. Terus kalau ada pertanyaan silakan ya diketik. Tapi sembari kita nunggu pertanyaan yang benar-benar ini, yang tadi yang seperti Jilang tadi ada nanya ya makanya dia bilang kalau nge-coach orang itu ya, nge-coach orang itu disuruh tulis mau dapat berapa aja udah ketakutan. Nah, makanya itu ya tadi saya bilang itu tuh gimana cara untuk mengatasinya. Nah, tadi kan sis jawab jangan-jangan kadang-kadang bisa terjadi bukan karena dia cuma takut sama uang, tapi sebenarnya ada sesuatu di balik itu. Nah, sesuatu itu kayak gimana sis? Ya, itu kan banyak kan yang penasaran kan? Ya, penasaran, oke. Contoh simpel aja ya. Ketika kita masih kecil melihat orang tua kita berantem soal uang, akhirnya kita punya pikiran nggak uang bukan segalanya. Dan rebellion terhadap uang. Akhirnya membenci uang. Oh, jadi karena saking seringnya lihat orang tua berantem gara-gara kurang duit, jadi kayak Jadi nggak gitu. peduli. Kita jadi tanpa sadar kita jadi nggak peduli tentang uang. We hate money, we blame money. Jadi kita menyalahkan ini uang yang membuat keluarga saya berantakan. Uang yang membuat tidak bahagia. Oh, oke. Saya muncullah quotes uang bukan segala-galanya ya, gitu ya. Oh, oke. Nah, selain itu ada contoh kasus yang lain lagi nggak sih selain itu, sis? Memang uang bukan segalanya, hanya kan orang menjadikan itu sebagai pembenaran. Untuk dia tidak menciptakan atau dia tidak berkarya karena dia mungkin nggak punya tujuan dan tujuannya mungkin dipaksakan. Oh, oke. Nah, terus Jadi kalau banyak orang yang bikin goal gitu ya, banyak orang yang bikin goal, tadi kan si Jalang itu ya bicara tentang goal, jadi banyak orang yang bikin goal tapi bukan goal ada yang trauma ya terhadap uang ya, oke betul kan. Nah jadi orang bikin goal hanya cuma ikut-ikutan atau dia pikir ini penting tapi enggak. Jadi sebenarnya dia mungkin nggak tahu apa yang dia benar-benar sesungguhnya inginkan. Oh, jadi dia cuma hanya ikut-ikutan, tapi sebenarnya di dalam diri dia itu kayak layang-layang putus. Berarti dia nggak settle di satu tempat energinya bahwa benar-benar dia punya niat untuk Hubungan dapetin dia yang dengan namanya uang. tuh hubungan Iya. dia dengan uang itu. Iya. Tuh, banyak yang trauma dengan uang kan. Jadi banyak yang trauma, tapi uangnya tuh sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman kita melabel satu kejadian dan kita hubungkan dengan uang. Akhirnya membuat hubungan kita dengan uang itu jadi nggak asik relasinya. Oh, oke. Gitu ya. Itu dari itu maksud tuh itu sebenarnya sampai tergagap-gagap saya ngomong itu sebenarnya kasus yang paling banyak loh sis ditemuin sama orang-orang perseteruan rumah tangga rata-rata karena biasanya karena uang
Itu nomor satu, case nomor satu. Karena kakak saya kan pengacara, dia bilang nomor satu case itu karena duit. Dia bilang gitu. Oh, itu ternyata bisa menciptakan anak-anak kita. Aduh, jadi kita juga harus ngomong sama anak-anak kita juga harus cukup ini ya, cukup bijaksana ya sis ya. Bahwa maksud tuh kita nggak boleh bilang gimana ya sis, maksud tuh uang susah dicari lah segala macam. Itu aja. Oh iya, mulai terbuka pikiran aku. Teman-teman gimana? Mulai terbuka nggak pikirannya teman-teman? Ya, oke. Terus gimana Ya. lagi sis lanjut? Jadi ketika kita ngomong sebagai leader, kerjain bisnis di A enak loh, gampang loh gitu ya. Tapi energi kita nggak selaras sama yang kita kerjain. Kira-kira orangnya berasa nggak? Yang pasti ketika dia jalanin mulai mau ngajakin orang jadi join member segala macam, orang nolak dia sis. Ya, oke. Karena energinya nggak selaras. Oh. Kurang lebih ya, itu yang pertama dulu ya. Ya, itu yang kurang lebih yang pertama yang saya mau bahas. Tentu banyak aspek, tapi salah satunya karena apa yang kamu ngomongkan nggak selaras energetically. Walaupun orang nggak ngerti energi secara umum gitu ya, bingung apa sih energi gitu ya. Tapi orang nanggap loh bahwa kayaknya misalkan Suyeni merasa ngerjain di Oriflame itu sulit. Gitu ya, bisnis di Oriflame sulit misalkan. Terus kamu ngomong sama orang lain yang kamu mau ketemu dan kamu bilang, bisnis di Oriflame gampang loh, energinya match gak? Enggak, pasti enggak. Enggak, dia bisa perceiving your energy sama seperti kita masih kecil. Oh gitu ya, berarti ya. Yes. Oh oke. Jadi sebenarnya pola yang sekarang kita lakukan ketika kita melakukan coaching, kita melakukan prospek, itu intinya adalah energinya itu harus sejalan dulu, harus kayak apa ya, kayak gayung bersambut dulu ya sis. Jadi apa yang kita pikirkan energinya itu harus selaras gitu ya. Yes. Dan energi kan nggak bisa bohong, nggak bisa cuma salurin pikiran positif. Oh, aku cinta. Enggak. Kamu memang mengalami itu dengan bisnismu sendiri. Kamu falling in love dengan bisnismu. Jadi aku ingat ya, dulu waktu aku sampai top Asia segala macam, karena bener-bener aku falling in love banget sama bisnis aku, gitu loh. Ya. Oh, oke. Gitu. Wah, jadi ini ada. Oh, oke. Ngerti. Nah, terus gimana, sis? Ya, jadi ketika kamu falling in love, orang ketika ketemu kamu mungkin nggak perlu ceritain yang terlalu banyak, tapi dia merasa, I wanna try something yang beda, gitu kan. Misalkan ada Suyeni, ada B, ada C yang nawarin ke saya, tapi lebih menarik, bukan karena hanya omongannya, tapi omongan plus dirinya, karena yang dibeli sama orang kan dirinya orang itu. Nah, jadi ceritanya ini, kita ini punya contoh leader yang hebat banget, sis. Upline aku tuh Cynthia Venica, itu sampai dia pernah cerita kalau dibelek darahnya, kalau dulu kan logo Oriflame warnanya biru ya, dibelek aja darahnya tuh masih biru. Karena logo Oriflame warna biru, mencintai banget. Jadi dia tuh naik levelnya tuh sampai jadi top, masuk top global, jadi top Asia yang number one bertahun-tahun. Oh, itu tuh koneksinya ternyata, ya Tuhan, sekarang baru terbuka teman-teman. Ini berarti nih ya, bener, aduh kok nggak jadi ngomongnya jadi kenyataan. Aduh, bener-bener selama ini bertahun-tahun ya kita itu nggak sadar sebenarnya tuh tindakan kita, attitude kita punya ininya, perasaan kita tuh harus bener-bener totalitas ya untuk menjalankan sesuatu supaya energinya nyambung ya. Nah, terus gimana kalau misalnya ternyata nih teman-teman di sini tuh udah takut nih sama, maksud tuh ada yang trauma sama uang lah, ada yang udah ngeri duluan, padahal disuruh nulis ya 5 juta, 10 juta, itu kan nggak bayar, nggak kena hukuman, nggak dijewer gitu ya, tapi mereka takut gitu loh. Nah, itu tuh ada satu apa sih yang bisa bikin mereka itu tuh mungkin bisa berubah gitu loh. Mungkin nanti saya fasilitasi, karena saya bongkar nggak setiap orang sama ya. Kan kita mesti ngecek nih energinya apa yang di dalam diri dia yang membuat dia stuck gitu ya.
Nah, ketika dibongkar itu baru kita memfasilitasi. Bisa jadi kan tadi aku bilang ya, masalahnya mungkin bukan hanya di uang. Nah, saya kasih bocoran. Ada yang mau? Nah, contoh-contoh. Bocoran Ya, lagi. bocoran mau nih, nungguin nih. Bocoran. Ada yang siap nggak untuk menerima bocorannya ya? Kasih like teman-teman dong. gimana? Ayo, siapa yang mau dapat bocorannya? Ayo. Seru. Mau. Ada Eci. Oke, mau. Susi. Apakah kamu Susi dan ya. Pertanyaan saya satu buat teman-teman. Apakah teman-teman mencintai diri teman-teman? Catat teman-teman. Ayo direnungkan semua. Apakah teman-teman mencintai diri teman-teman? Ayo jawab semuanya. Oke, ini sambil di guide loh. Ini saya dulu bayar loh. Kalian gratis loh. Cepetan, ayo dijawab. dan yang itu waktu itu kita 2017 loh, Yen. Sekarang tuh udah jauh banget loh. Materi-materi yang aku udah dapat lebih dalam lagi. Iyalah, dulu kan kamu baru mulai. Ya ampun. Iya kan? Jadi kalau ditanya apakah kamu mencintai diri kamu, ketika dia bilang mau, kita akan bisa cek apakah energinya selaras atau enggak. Oh gitu. Itu ceknya gimana sih, Sis? Pakai alat atau pakai apa? Kan nggak mungkin pakai alat kita ya. Kita bisa cek heavy atau light di sini. Karena kita memang sudah ada di sini. Ya, jadi kita bisa jadi tahu. memang Jadi kita memang Sis ada belajar tentang bisa mengecek apakah orang ini jujur apa enggak gitu, heavy atau light segala macam gitu ya. Oke. Tapi sebenarnya teman-teman yang orang-orang kayak kan sistem memang belajar ikut toolsnya segala macam, yang aku tahu tuh bayarnya sampai puluhan juta ya. Nah untuk kita nih kayak aku kayak orang-orang yang belum pernah belajar, sebenarnya kita bisa melakukannya sendiri nggak Sis itu di rumah Sis? Bisa. Kan yang tadi ketika masih kecil aja kita bisa tahu tuh orang tua bohong atau enggak. Gitu hanya ya. selama ini kita nggak sadar, kita hanya menggunakan pikiran, tapi kita nggak cek di tubuh kita yang kita bisa perceiving all the energy itu. Emang tubuh kita bisa ngasih tahu kah Sis? Kenapa enggak? Serius? Dia bisa kasih tahu kita bahwa itu kebenaran atau enggak gitu? Iya, ganjel atau plong gitu kan kita bisa ngerasain. Makanya di kelas kita praktek nih, kita jujur nggak sama diri kita sendiri. Ketika kita bilang, oh saya cinta sama diri sendiri, ya ini bisa ngerasain vibrasinya kok langsung, istilahnya tok gitu kan, dia ternyata belum. Atau ketika dia mencintai dari 0 sampai 100 mungkin paling 20%. Oh, jadi sebenarnya kalau kita ikutin nangkep. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong sama seseorang, kita tanya, apakah kamu mencintai diri kamu sendiri? Kalau dia sendiri, iya, misalkan, ini bisa ngecek langsung. Kalau dia rasanya itu tuh kita dengernya tuh kayaknya ringan, enak segala macam, ya berarti terasa energinya kerasa di kita, berarti ya benar gitu. Tapi kalau dia iya tapi mukanya cemetut atau energi yang dikeluarin bikin kita kok kayaknya bohong ya, berarti itu nggak benar ya Sis ya, benar ya kayak gitu ya. Sama berarti apa yang diucapin ngomong nggak selaras gitu loh. Ya jadi yang diomongin nggak selaras sama energinya, karena energi dia yang ngomong sama kita yang nangkap. Jadi kan makanya universe itu menangkap bahasa energi kita, yang ditangkap sama universe itu energi kita. Ketika energi kita selalu takut akan kekurangan, universe hanya merespon untuk menjadikan nyata. Pernah dengar nggak istilah the energy goes where attention flows? Waktu itu dari Tony Robbins. Jadi energi kita pergi kemana kita punya attention. Nah sekarang yang kedua saya dapat quotes gitu sebelum saya belajar akses ya. Begitu saya belajar akses, Gary Douglas foundernya dia mengatakan your point of view creates your reality. Jadi pemikiran kita, energetically kita, jadi bukan hanya pemikiran. Kita semua sudut pandang kita kan punya energinya kan, semua sudut pandang kita menciptakan realita kita. Nah, yang terjadi adalah kebetulan gitu ya, tanpa sadar kita punya gelas sudah terisi air.
Oh, oke. So, untuk melakukannya, kita perlu dulu kan mengenali isi air ini apa, apakah bisa dipakai, bermanfaat enggak. And then kita buang, kita rilis energi yang ada di dalam tubuh kita. Oh, pantesan upline aku suka bilang bahwa kalau kita mau belajar segala sesuatu, kita harus mengosongkan gelas kita gitu. Itu mungkin kali filosofinya, berarti ya. Ya, tapi kan how to. Ya, bagaimana melakukan ngosongin gelasnya itu gimana? Ngomong mah enak aja dikosongin gelas. Emang main diminum aja ya gitu ya. Oh, oke. So, sis, yang tadi dengan kalau kita sudah bisa membuat energi kita solid, energi kita benar-benar maksud itu antara kita membangun hubungan kita dengan uang itu menjadi selaras, jadi baik, jadi kayak kita pacaran, kita bisa saling mencintai gitu ya. Apakah itu akan membantu, itu akan menyelesaikan semua expense kita, hutang-hutang kita, kesulitan kita? Apakah uang itu akan mampir dengan sukacita dengan kita atau gimana? Tentunya ketika kita sudah selaras energetically-nya, dimanapun yang pertama kalau menurut saya itu adalah bahagia, sis. Bahagia dengan dirimu, bahagia dengan kehidupan. Kuncinya bahagia dulu dengan kehidupan ya. Oke. Ya, aku jadi ingat. Oke. Kenapa tuh, sis? Aku ingat kan dulu karena waktu banyak hutang segala macam, aku kan selalu komplain kan sama diri aku sendiri. Aku komplain sama diri aku sendiri, bukan sama Tuhan, tapi aku komplain. Kenapa sih aku bego banget? Kenapa sih aku nggak bisa seperti dulu lagi? Kenapa sih begini? Kenapa sih? Jadi aku tuh bener-bener kayak apa ya dulu ya, kayak selalu komplain terhadap apa yang aku miliki. Sampai satu momen ketika aku sadar, ternyata aku tuh sebenarnya jauh lebih beruntung dibanding orang lain. Ketika orang lain masih udah bener-bener gak ada income, aku masih ada monthly income, bahkan itu merupakan passive income. So akhirnya aku bisa ngerilis masalah aku, cuma aku nggak ngerti teorinya kayak gimana sis gitu loh. Oke, pertanyaan saya buat Suyeni, ketika kamu berpikir tadi, apa yang kamu judge tentang diri kamu? Jadi aku judge tentang diri aku bahwa aku tuh kayak nggak mampu. Maksud itu memanage yang namanya uang. Oke, pertanyaan saya. Pemikiran ini punya siapa? Pemikiran ini punya siapa? Punya saya. Oke, cek lagi ya. Selain punya kamu, punya siapa yang kamu perceiving? Ya, ada. Ada seseorang yang aku perceiving. Ya, aku kepikiran ada seseorang yang nggak mampu juga. Iya. Yes. Dan seberapa banyak orang yang punya pemikiran seperti itu? Oke, teman-teman, aku jelasin ya ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman gini, ini jadi sebenarnya ngebongkar borok sendiri. Jadi ketika aku ditanya sama si Svena, kamu coba tadi pikir ya pertama ya, kamu rasanya apa? Nggak mampu cari uang, oke. Terus habis itu coba tadi dibayangin ya, yang kedua ya, coba yang nggak itu kamu atau bukan? Terus habis itu aku pemikiran bilang, itu punya kamu atau bukan? Ya, punyamu. Pemikiran itu punya, aku bilang aku. Terus udah gitu ditanya lagi ya tadi ya berikutnya, apakah itu totally itu kamu sendiri? Ternyata memang enggak. Aku memikirkan seseorang yang merupakan partner hidupku ya, yang sudah berlalu. Yang waktu itu memang aku merasa bahwa dia tidak punya kemampuan untuk create money ini, maksud tuh mendatangkan uang atau mencari uang ini. Nah itu sih yang kepikiran sama aku. Kok bisa tahu ya sis? Nah, ketika kamu bilang punya kamu, saya langsung ngerasain heavy. Saya langsung ngerasain ganjel. Oh, padahal aku nggak sadar loh. Ya, nah jadi kalau kita present, kita benar-benar sadar, kita peka atas apa yang orang lain pikirkan dan orang rasakan. Jadi bisa jadi
perasaan saya tidak mampu menciptakan itu bukan punya kita. Dan seberapa banyak orang di sekeliling kita yang merasa tidak mampu menciptakan uang atau merasa marah sama diri dia sendiri, merasa diri dia bodoh, terus dia menyerah, dia patah semangat. Berapa banyak orang di sekitar sana, gitu kan, di sekeliling kita yang punya pemikiran perasaan seperti itu dan kita pick up, yang kita bawa ke dalam hidup kita, yang kita bawa ke dalam diri kita. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang punya kapasitas untuk menyembuhkan. Jadi, kamu mengambil semua energi mereka untuk kamu healing. Oh, tunggu. Jadi seperti kayak seseorang yang sebenarnya dia punya kemampuan, sebenarnya dia ini, tapi karena dia mempick up, jadi kayaknya tanggung jawab orang itu di pick up sama dia, diambil. Jadi ngerasa, oh ini enggak, bukan bisa. Tanggung jawab. Pemikirannya diambil. Iya, pemikirannya langsung masuk dan kita merasa diri kita nggak bisa, nggak tahu. Tanpa sadar ternyata kita perceiving orang lain punya pikiran dan kita, karena ada dalam tubuh kita pikir itu punya kita. Dan akhirnya kita menjudge diri kita. Perceiving itu kayaknya kalau dijelasin bahasa Indonesianya apa? Biar teman-teman di sini ada yang mungkin bahasa Inggrisnya sama kayak aku dapat 4 juga. Ya. Nangkep ya. Kayak nangkep signal. Nangkep signalnya. Kayak menerima ya. Kayak signal. Iya. Menerima pemikirannya mereka, menerima emosinya mereka, menerima data atau informasi. Kita bilangnya menerima informasi. Bisa jadi. So, kayak gini, ketika aku dulu hidup sama seseorang, terus habis itu aku mencoba untuk ngasih dia, untuk membiarkan dia untuk mencari solusi untuk masalah uang, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Itu kan berarti kan udah masuk tuh ya ke dalam pikiran aku. Terus akhirnya aku mencoba memberikan jalan, terus dia juga tidak ngapa-ngapain, masuk lagi. Terus aku mencoba yang lebih gede lagi, aku investasi sampai uang yang aku cari dari bisnis Oriflame untuk dia bisa create sebuah bisnis. Tapi balik lagi dia nggak, maksud tuh dia gagal lagi, dia malah sibuk menggurui orang, maksud tuh komplain orang lain yang nggak kerja, padahal dia sendiri nggak kerja. Terus ujung-ujungnya akhirnya uang banyak akhirnya oke, kita percaya sama dia, kita ikutin cara dia yang dia mau investasinya apa, habis juga. So itu berarti yang kita pick up secara nggak sadar, kita masuk, bikin kita, kok aku nggak mampu mengelola keuangan ya, gitu ya sis. Padahal aku di Oriflame, aku income aku besar loh dibandingin rata-rata kebanyakan orang sebenarnya. Oh gitu ya ternyata ya. Nah aku rasa teman-teman yang nonton ini juga pasti banyak yang ngalamin. Jadi perceiving, jadi menangkap, sebenarnya menerima data, informasi. Karena itu seseorang yang dekat sama kita, yang kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bahkan bukan hanya dekat. Kita nerima banyak sekali orang di sekitar kita yang memiliki pemikiran, perasaan seperti itu. Karena kita terima dan kita pikir itu punya kita. Kayak tadi ya, ini nggak sadar. Oh, ternyata bukan punya aku. Oh gitu. Yang selama ini saya menjudge diriku sendiri. Kalau aku nggak mampu, ternyata pikiran itu pikiran si A yang merasa dirinya nggak mampu. Kita terima datanya, terus merasa nggak mampu dan kita menjudge diri kita. Saya nggak mampu. Nah ini ada kasus gini sis, aku punya member ya, dia selalu dengerin curhatan member-member yang di bawah dia, gak ada duit lah, segala macem, dan dia larut sampai aku harus bantu dia, Cici aku harus bantu dia, tapi malah dia nggak naik-naik, yang si membernya itu cuma ngeluh doang, tapi si membernya ngeluh nggak punya duit, sampai kulkas aja nggak ada, apa segala macam ya sis ya, tapi ketika diajarin untuk ngerjain ini, mereka do nothing gitu, mereka nggak ngapa-ngapain. Nah itu sebenarnya kayak gimana itu gambaran case kayak gini nih, sebenarnya itu orang ini kan harusnya udah nggak bisa diapa-apain dan si leadernya harusnya move on ya, benar ya? Apa dia juga pick up semua itu orang-orang yang ngeluh-ngeluh ke dia atau gimana? Ya, karena leadernya mungkin punya attention-nya ngebantuin orang, bukan menciptakan uang. Mungkin ya, makanya kan kita perlu gali. Nah, itu ada yang wek kena tuh. dengar ya teman-teman ya.
Ya, ketika kamu fokus menciptakan orang terinspirasi untuk naik. Aha. Oke, so ibarat gini, ketika ada orang di bawah sumur gitu kan, dan dia asik di bawah sumur, terus kemudian kita turun ke bawah sumur, kita bilang, naik, capek nggak? Kalau perlu kita turun ke bawah, kita gendong buat dia naik istilahnya. Padahal dia lagi asik di bawah. Oh gitu, kita maksa dia gitu ya. Jadi Kita dia lagi maksa dia, jadi keasikan. capek kan? Oh iya. Ya, Masuk kenapa akal, nggak masuk kita akal. di atas gitu kan? Di atas dan terinspirasi orang yang di dalam sumur untuk naik. Gimana caranya naik? Oh, Nah, kamu udah saat itulah kamu kasih tangga. Ini loh caranya naik. Kalau kamu mau ikut, ayo. I see. Jadi aku ngerti sekarang. So misalnya kalau dalam kasus kayak tadi yang membernya aku, berarti dia itu kepikiran dia adalah membantu orang, bukan create money. That's why makanya jadi dia nggak menemukan orang yang sama-sama mau create duit itu ya sis ya, money itu ya sis ya. Bisa jadi dia energetically-nya ketika bekerja sama dengan orang atau mencari orang adalah gitu ya, dia punya point of view, mungkin ya ini sudut pandang ya, bisa jadi point of view-nya, aduh dia susah ya soal uang, aku mau bantu dia. Nah, hubungan dia aja nggak bagus dengan uang yang mau dibantu, terus gimana itu? Oke, teman-teman ya. Jadi ini harus jadi catat. Iya, harus catat nih ya teman-teman ya. Kalian nih ya, yang terutama yang leader-leader Oriflame nih ya, hubungan sendiri sama uang tuh harus bener beres dulu. Baru bisa ngajarin member-membernya untuk bisa dapetin uang ya, bener ya? Iya. Terus yang dicari yang punya jiwa pebisnis yang suka juga dengan uang dong. That's why itu kita di Oriflame ada sistem namanya tuh seleksi alam. Jadi kita harus mencari core team itu, kita harus tes. Kalau dia nggak lulus, dia nggak lulus ya berarti ini. Oke, sis ini waktunya udah nggak banyak lagi. Iya. Kita tinggal 3 menit lagi. Gimana kita bisa mengambil orang gitu kan? Itu kalau gimana menarik orang kalau kitanya juga nggak selaras. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana bikin kita selaras kan? Ya. Jadi aku juga ada kelas nanti tanggal 11-12 Juni kalau nggak salah ya, online. Asiknya sekarang kita bisa online ya. Iya. Jadi khusus untuk teman-teman itu kan mereka bisa online gitu, khusus tentang hubungan dia dengan uang. Gimana sih membuat uang tuh bisa jatuh cinta sama dia gitu loh. Itu kelasnya malam sis. Nanti bisa di-share sama nanti kasih aku aja bannernya biar aku upload ya nanti ya teman-teman yang di sini nanti kalau mau ikut kelasnya Cici Vena apalagi online aku rasa nggak semahal kita kalau offline ya sis ya pastinya ya. Nah itu teman-teman yang mau belajar yang mau benar-benar mengenal diri sendiri dulu tentang takut nggak sama uang, gimana itu hubungan kita sama uang, bagus apa enggak, manis apa enggak, indah apa enggak gitu ya. Karena kita ini kan mau ngajarin member-member kita untuk create money atau menciptakan uang supaya hidup mereka, kehidupan sosial mereka, impian mereka bisa tercapai. Tapi kita sendiri nggak bagus. Itu yang harus kita beresin. Ya, sis, jadi pertama dengan diri sendiri, lalu dengan relasi dengan uang dan diberikan tools-nya seperti tadi Sueni punya kesadaran, oh ini bukan punya saya. Nah, sama jadi kamu bisa membedakan. Mengobati trauma-trauma itu ya, maksudnya penerimaan kita. Dia bukan mengobatin, itu sebagai kekuatan ya, bukan kelemahan. Itu kekuatan kamu untuk bisa perceiving orang punya, tapi kamu perlu kesadaran bahwa oh ini punya orang, selesai. Oke, teman-teman kita harus selesai karena kalau nggak nanti ini nggak bisa di save ya. Iya ya. Oke sis ya, thank you semuanya. See you, dadah. Thank you Yen.